Wa awwalu syai'in nazala minal Qur'ani hadhil ayat karimah al-mubarakah wa hunna awwalu rahmatir rahimahullah. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Ayat yang mulia yang mengandung keberkahan. Di sanalah pertamanya rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Biha al-ibad. Wa awwalu ni'matin an'ama Allahu biha 'alaihim, dan pertamanya nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Wa fiha tanbihun ala ibtida'i khalqil insani min 'alaqatin, dan ini adalah ayat tentang peringatan terhadap permulaan manusia itu diciptakan oleh Allah min 'alaqatin, dari segumpal darah. Wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam, dan tentang kemuliaan manusia juga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia tentang sesuatu yang tidak ia ketahui sebelumnya. Fasarrafa wa karrama bil ilmi, kemudian Allah juga memuliakan manusia dengan ilmu. Wa wal qadrul ladzi intaza bi abul bariyah Adam 'alal malaikah. Surat ini juga menjelaskan tentang kadar qadru alladzi intaza bi abul bariyah, yaitu bagaimana status bapak manusia yang bernama Adam itu memiliki kelebihan di atas malaikat Allah. Kelebihannya adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Ya. Disebutkan kisah itu di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Bagaimana malaikat itu istilahnya memprotes, kenapa yang dijadikan khalifah itu bukan golongan mereka saja, kenapa harus manusia? Maka Allah menjawab, a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Artinya ada sisi-sisi kelebihan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Dan manusia inilah yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifatu fil ardh, khalifah di bumi ini, karena Allah tahu potensi manusia akan mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah, memakmurkan bumi ini. Walaupun pada kenyataannya memang ada juga sebagian manusia yang tufsiduna fil ardh, sehingga Allah ingatkan mereka, la tufsiduna fil ardh ba'da islahiha, jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini diciptakan Allah menjadi baik. Selalu ada potensi manusia ya untuk mengarah berbuat kerusakan. Sebab itu tadi fa'alaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua potensi dalam diri manusia, sifat takwa dan sifat fujur. Mana yang mau dikembangkan, fujurnya atau takwanya? Kalau takwa yang dia kembangkan, takwanya yang ia pelihara, maka takwa ini akan mengantarkannya dia ke dalam surga Allah. Namun jika sifat fujurnya yang dikembangkan, maka fujurnya ini akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah. Wal ilmu taratan yakunu fil adhan, dan sekali tempo ilmu itu ada di pikiran, wa taratan yakunu fil lisan, kadang ada di lisan, wa taratan yakunu fil kitabah, kadang ilmu itu ada di dalam tulisan, bil banan dhihliyun wa lafzi wa rasmiyun. Jadi ilmu itu kadang ada di pikiran, di lafaz, di tulisan, wa rasmiyu yastalzimuhuma, dan tulisan itu terdapat pada keduanya, di pikiran dan di hati. Di pikiran dan di lisan itu harus dengan apa? Rasm, dengan tulisan. Ya, min ghairi aksin, bukan sebaliknya. Falihada, karena itulah Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajarkan manusia itu bil qalam, dengan perantara qalam, pena. 'Allamal insana ma'lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Wa fil athar, di dalam sebuah athar, ucapan sahabat, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi nulis itu, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Kalau orang itu menuntut ilmu hanya mengandalkan pikiran, apa itu ingatan, kadang-kadang sekarang ingat,
nanti sudah lupa. Ya, kadang-kadang di lisan, ya kadang-kadang sekarang hafal, nanti sudah lupa. Tapi ketika ilmu itu kita catat, ketika lisan kita lupa, pikiran kita lupa, maka kita bisa melihat. Makanya ilmu itu cara mengikatnya adalah dengan kitabah, bil kitabah, dengan tulisan. Wa fi aidan, dan di dalamnya juga terdapat man amila bima alima, barang siapa yang melakukan sesuatu yang didasarkan ilmu dengan sesuatu yang dia ketahui, razaqahullahu ilma ma lam yakun, atau ma lam yakun ya'lam, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya berupa ilmu yang dia sebelumnya tidak ketahui. Jadi barang siapa yang melakukan sesuatu didasarkan pengetahuan, maka Allah akan berikan rezeki berupa ilmu kepadanya yang sebelumnya dia tidak tahu. Artinya di sini amila bima alima, melakukan sesuatu yang dia ketahui.